Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjanul Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Bitcoinnya gila banget ya. Udah beberapa hari terakhir ya, kayaknya 3 hari terakhir inilah ya. Setelah konflik global kayaknya bakal berakhir damai, dan ini kabar baik banget ya, dan khususnya untuk market dari aset kripto sendiri. Bahkan tadinya Bitcoin koreksi hingga 98.000, tiba-tiba ada informasi tersebut, wah langsung naiknya di atas 4%, langsung naik di angka 106 bahkan di 107.000 dolar ya, hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Tapi ya kita lihat altcoin kayaknya belum ada gebrakan yang signifikan gitu. Tapi kemarin oke lah, beberapa altcoin juga terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget. Karena kalau kita lihat Bitcoin aja, time frame-nya menggunakan 1 bulanan, trend dia masih dalam skenario setelah halving Bitcoin ya. Kita perhatikan di sini di halving Bitcoin yang kedua, garis panjang biru ini udah pas terjadi halving Bitcoin ya. Di tahun 2016 halving Bitcoin kedua terjadi, dan dampaknya puncak tertinggi terjadi 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut, yaitu di tahun 2017. Bahkan itu terjadi di kuartal keempat ya, di tahun 2017. Kemudian kita perhatikan lagi di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020 ya. Lagi-lagi dampaknya terjadi 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2021. Dan sama juga terjadi di kuartal keempat, bahkan antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021, yang mana pada saat itu Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya di angka 68 ribuan dolar. Nah, kemudian di tahun selanjutnya bakal terjadi koreksi sama juga di tahun 2018, 19, 2020 sideways, dan di sini juga sama 2022, 23, 24 mulai sideways dan mulai kenaikan menuju halving. Dan tahun ini ya, dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin, tahun 2024 halving Bitcoin yang keempat ya, jika masuki fase kotak yang warna hijau ini, maka ditargetkan puncak tertingginya itu terjadi kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2025 ini ya. Makanya momen krusial kayaknya tahun ini lah ya, sebelum di tahun yang akan datang bakal terjadi koreksi sama seperti halving Bitcoin sebelumnya gitu ya. Dan perlu diingat ya, di bulan besok Juli, Agustus, September itu sudah masuki kuartal ketiga, dan bulan Oktober, November, Desember itu sudah masuki kuartal keempat. Jangan sampai nggak dimanfaatkan momen krusial hanya 4 tahun sekali ini gitu ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, berarti sudah 4 tahun ya saya pakai Bitget. Kenapa lu Bang pakai Bitget? Enak aja, karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk setelah atau withdrawal-nya bisa menggunakan peer-to-peer, jadi ya tanpa biaya juga. Dan tidak hanya itu juga, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa sektor seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi beberapa airdrop yang bisa kalian lakukan. Klik aja di deskripsi video ini, dan kalian bisa dapat beberapa iPhone dan reward dari Bitget-nya tersebut ya. Dan enaknya lagi, nggak ada namanya gangguan maintenance di Bitget, lancar aja gitu ya selama pakai Bitget ini. Kemudian di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish, di Bitget itu enak hingga pulang balikan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Ya, kalau kita lihat Bitcoin dan beberapa koin sih kayaknya menarik banget sih ya. Terutama Bitcoin sendiri, kayaknya harus punya Bitcoin memang ya. Karena Bitcoinnya naik, altcoinnya masih melempem. Tapi kita lihat, kita bahas tentang PP. Ini banyak banget. Bang, tolong update terbaru dong dari si PP. Boleh, tapi nggak tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di lingkungan ahli kalian sendiri. Oke, kalau kita lihat di sini PP kayaknya lumayan banget sih. Selama dia berdiri, naiknya udah banyak banget ya. Di sini kita lihat ya, terendah mereka itu terjadi di tahun 2023, karena mereka berdiri kurang lebih udah 2 tahun ya, dari 2023 itu pada tanggal 15 April. Kemudian tertingginya itu baru beberapa bulan lalu, yaitu di bulan Desember tahun 2024 kemarin, berarti kurang lebih sudah 7 bulan ya. PP mencapai puncak tertingginya ya. Sebelumnya itu di angka 0,4-an rupiah atau 0,3 rupiah ya. Kalau kita lihat sini ada beberapa transaksi well yang menarik perhatian, terutama di sini ada yang melakukan withdrawal dan pembelian terhadap pertukaran dari Binance pindah ke exchange lain. Nah, ini menurut laporan dari Intel Arkham, ada yang transaksi hingga 5,2 juta dolar. Wow. 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliar rupiah atau 17 miliar rupiah ya. Dan ini terjadi beberapa transaksi yang menarik terhadap PP
yang mana dia melakukan transaksi pembelian terhadap PP dengan jumlah yang fantastis. Bahkan ini kita lihat ya beberapa yang transaksi yang terjadi terhadap PP tersebut. Tidak hanya itu juga, ini pada tanggal 30 Juni 2025 kan, setelah PP listing juga di Robinhood. Nah, ini ada clue menarik nih dari pertukaran Robinhood ya. Kalian tahu kan Robinhood ini banyak banget whale-nya di sana, terutama ada whale Dogecoin, ada whale Shiba. Ini nggak banyak, mereka memperjualbelikan aset kriptonya nggak banyak di platform mereka sendiri ya. Jadi khusus banget ya, mungkin dengan utilitas dan komunitas dengan market cap yang udah cukup lumayan baru bisa masuk Robinhood ini. Nah, ini beberapa meme coin yang sepertinya bakal masuk juga. Cluenya ada gambar kucing yang sedang mengejar bola. Saya nggak tahu apakah catch ya, ada catch token juga, ada MOG token, ada juga meow, kemudian juga ada yang bernuansa kucing itu dog head bukan ya, guguk itu mah ya. Nah, kita lihat aja apakah tanda-tanda tersebut menandakan beberapa meme token yang bernuansa kucing bakal listing Robinhood. Ini bakal hype banget sih ya. Pasti pantangin aja, siap-siap token kucing bakal naik ya di hari itu. Yes, ini ada hal menarik nih ya. Elon Musk baru saja nge-tweet tentang gambar PP yang sedang menghidupkan udut kayak di sini ya. Nah, kita lihat di sini Elon Musk baru saja nge-tweet tentang gambar tweet yang bernuansa katak PP, dan dibalas dengan dari Twitter resminya PP sendiri ya, dengan gambar yang menandakan oke gitu ya, mantap gitu ya, intinya kurang lebih seperti itu. Sering banget ya Elon Musk itu nge-tweet gambar PP. Bahkan tidak hanya juga, dibalas juga oleh Kraken ya, salah satu pertukaran terbesar di dunia juga. Kraken Exchange pun membalas tentang dengan gambar PP juga yang sedang memegang gelas air minum gitu ya di sini ya. Bahkan MoonPay pun nggak mau ikut ketinggalan ya. Dia juga menanggapi tentang tweetnya dari Elon Musk yang bernuansa gambar PP tersebut. Nah, kita lihat aja ya, apakah ada gebrakan yang terjadi di bulan depan, di bulan Juli. Kita lihat aja nih ya, atau di pertengahan Juli ini, kita menantikan banget nih. Dan tidak hanya itu juga, selain Kraken, kemudian MoonPay, dan lihat Huobi Global pun membahas atau nge-tweet gambar PP, yang mana kalau bisa lihat Phil Goodman ini ketika market down, kemudian banyak banget yang terjadi penurunan, tapi saat ini sepertinya sudah pembalikan arah kembali ya. Bahkan kalau kita di sini melaporan dari MetaMask aja, ini beberapa token yang paling banyak di swap ya di MetaMask di World Web3 tersebut dalam 7 hari terakhir. Termasuk ada USD1, kemudian juga ada SPX ya, ada juga virtual, ada juga gas, ada juga PP. Nah, PP menjadi peringkat nomor 2 setelah dari USD1. Ini stable coin ya. Jadi, wah, ini keren banget sih. PP masih salah satu meme coin yang paling banyak di swap di MetaMask. Bahkan menanggapi hal tersebut juga Kraken Exchange pun, kalian bisa lihat ya, ini di sini kalian bisa lihat ada beberapa tanda-tanda apakah bakal pemompaan yang menarik dari si PP. Ini sebenarnya tanda-tanda ini sama seperti tanda-tanda seperti di bulan Desember ya, karena ada Elon Musk yang gambar beberapa, termasuk kayak Kios Maximus sebelumnya ya. Kemudian juga ada beberapa gambar dari PP yang dicanangkan oleh beberapa exchange seperti ada Bitget, ada Binance. Nggak lama dari itu PP langsung kencang banget pemompanya, bahkan mencapai puncak tertinggi. Makanya apakah tanda-tanda ini bakal terulang kembali di bulan Juli ini? Oke, kita nantikan banget ya. Bahkan kita lihat holder dari PP juga meningkat drastis tiap harinya. Ada beberapa holder baru, cuma 334 holder baru, kemudian ada 424 holder baru, dan kemarin ada 242 holder baru yang baru saja melakukan penambahan atau entry dari si PP tersebut. Mereka memanfaatkan momen buy the dip, karena kita lihat ya, kalau misalkan saat ini ke ATH baru aja kan 0,4 rupiah misalkan ya, kurang lebih ya. Saat ini 0,16 atau 0,15 rupiah. Kalau dua kali lipatnya aja berarti 0,3 rupiah. Berarti kan kurang lebih 2 atau 3 kali lipat dari harga hari ini ketika PP untuk mencapai puncak tertinggi ya kan. Masih cuan banget kan. Kalau dia naik 0,3 rupiah aja udah 100% naiknya. Nanti kalau misalkan kita entry 1 juta dapatnya 2 juta, berarti kan 100% kan kalau misalkan PP-nya naiknya 0,3 rupiah. Nah, makanya saya bilang ini momen krusial banget ya, sebelum Bitcoin-nya udah kencang di atas 120, 130 atau mungkin 150 ribuan. Ini nggak menyala banget. ETH target sih di atas 4 ribuan dolar, kayaknya menarik banget ya.
Bahkan beberapa transaksi whale juga terjadi, ada yang melakukan entry hingga 1,5 juta dolar atau setara dengan 165 miliaran PP, yang mana di beberapa transaksi di beberapa checks termasuk ada di Coinbase ya, dari salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat. Nah, kita nantikan banget ya pembahasan selanjutnya. Bahkan PP menjadi salah satu meme coin berdasarkan volume tertinggi di tanggal 23 Juni mengalahkan beberapa meme coin lain seperti Dogecoin, ada Donald Trump, ada Trump ya, Trump Coin, kemudian juga ada Dogwifhead, ada Fartcoin, ada Bong, ada Shiba, dan lain sebagainya. PP menjadi salah satu meme coin yang paling banyak diperjualbelikan hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Makanya udah tinggal tunggu gebrakan sebenarnya ya dari si PP ini sih. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau lingkungan kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.